Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya, sehat walafiat. Harus semangat ya, walaupun kita belum bisa berjumpa bertatap muka. Hari ini ibu akan melanjutkan materi IPA yang kemarin mungkin kita jeda sejenak karena melakukan PTS. Hari ini kita akan lanjutkan, yaitu membahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, pada bab ini tujuan pembelajaran ini adalah diantaranya: 1. Siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari akar. Kedua, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi pada batang. Ketiga, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi daun. Keempat, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi pada bunga. Yang kelima adalah siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi pada biji. Inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kita nanti bisa menyerap ilmunya dengan baik ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak semua kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi kita. Sebelum belajar, kita berdoa. Marilah sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Kita bahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Diawali dengan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Akar ini merupakan organ tumbuhan yang sangat penting ya, dan dia memiliki fungsi yang banyak buat tumbuhan. Apa saja fungsi dari akar tersebut? Di antaranya, pertama, si akar ini membuat tumbuhan itu dapat berdiri dengan tegak. Jadi kalau misalkan tidak ada akar, kemungkinan tumbuhan itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua, sebagai alat penyerapan air, atau dia menyerap air, garam, mineral dari dalam tanah. Jadi si akar ini yang membuat si tumbuhan itu bisa hidup, karena dia menyerap air, garam, mineral dari dalam tanah melalui akar. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Jadi si akar ini dia dapat sebagai tempat penyimpan zat makanan. Contohnya seperti tumbuhan ubi, kemudian kacang tanah, dia menyimpan zat makanannya itu di dalam akar. Kemudian sebagai alat respirasi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari akar secara umum ya, yang biasanya kita tahu fungsinya adalah seperti ini. Kemudian struktur dan jaringan penyusun pada akar dibedakan menjadi dua. Jadi si akar ini kalau dilihat dari strukturnya dan jaringan penyusunnya, akar ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam. Biasanya kalau bagian luar ini akan lebih terlihat. Bisa terlihat, nanti Ibu akan lihatkan gambarnya bagian luarnya. Nah, kemudian struktur bagian luar terdiri atas apa saja? Nah, struktur bagian luar pada akar terdiri atas satu, itu dia memiliki yang namanya leher akar atau pangkal akar. Nah, bagian ini yang menghubungkan antara akar dengan batang. Jadi si batang dengan akar itu terhubung oleh adanya leher akar atau pangkal akar. Kemudian ada batang akar. Batang akar ini adalah bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Jadi antara leher sama ujung itu disebut dengan batang. Kemudian ada cabang-cabang akar. Bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi tumbuh dari akar utama. Jadi dia akan keluar dari akar-akar utama. Itu yang namanya cabangnya. Kemudian ada rambut akar atau bulu-bulu akar. Ini merupakan rambut halus yang bercabang yang tumbuh dari sel-sel kulit luar, atau kulit luar itu disebut dengan epidermis. Kemudian ada yang namanya ujung akar. Ujung akar ini bagian paling bawah ya dari akar, dia yang ada di bagian ujung tuh. Nah, yang berikutnya ada yang namanya tudung akar atau disebut dengan kaliptra. Nah, si ujung akar ini adalah bagian ujung yang terdapat pada ujung akar. Nah, si tudung akar ini melindungi si ujung akar. Jadi si ujung akar ini bisa menembus tanah itu ya karena dibantu oleh yang namanya kaliptra. Jadi dia tidak si tudung akar ini akan melindungi si ujung akar agar tidak rusak.
Itu yang disebut dengan tudung akar. Ini bagian-bagian akar yang ada di luar ya, bagian luar akar. Nah, kemudian ada struktur bagian dalam yang terdiri dari satu, kalau bagian dalam akar itu terdiri dari yang namanya epidermis. Ini bagian luar ya, dia bagian terluar dari akar. Kemudian ada korteks. Korteks ini adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Itu namanya korteks. Nah, korteks ini terdiri dari apa saja? Jadi lapisan korteks ini ada lapisan atau jaringan parenkim, ada kolenkim dan sklerenkim. Itu pada korteks ya. Kemudian setelah korteks ada endodermis atau jaringan antara korteks dengan silinder pusat atau stele. Kemudian ada silinder pusat atau stele, yaitu bagian terdalam dari struktur akar. Silinder pusat ini terdiri atas ini. Ada stele, ada silem, ada cambium, ada phloem, ada pericycle. Ini yang terdapat pada silinder pusat. Nah, menurut bentuknya, akar itu dibedakan menjadi berapa macam? Ada 2 macam. Apa saja? Di SD kita pernah belajar nih. Ada akar tunggang, ada akar serabut. Biasanya kalau akar tunggang ini identik dengan tumbuhan yang besar, tinggi. Kalau akar serabut, dia tumbuhannya kecil. Nah, itulah struktur atau bagian-bagian dari akar. Nah, ini ada gambaran tentang akar ya. Ini yang disebut dengan leher akar nih, penghubung. Kemudian ada cabang akar nih, dia keluar dari akar utama. Kemudian ada batang akar, ini batang akar. Kemudian ada serabut akar, ini ada ujung akar. Di ujung akar inilah yang disebut dengan tudung akar berada. Dia melindungi bagian sini. Ini adalah gambaran dari akar bagian terluar. Baiklah, sekarang kita lanjut ya, yaitu struktur dan fungsi dari batang. Nah, tadi setelah kita membahas tentang akar, nah si akar itu kan memiliki merupakan organ yang terpenting dari tumbuhan. Nah, batang pun dia merupakan organ yang paling penting atau yang paling utama pada tumbuhan. Kenapa? Karena si batang ini juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Salah satunya adalah sebagai penopang dari bagian-bagian tumbuhan yang lain. Contohnya daun, buah, bunga, dan pucuk itu kan semua menempel pada yang namanya batang. Nah, di sini ini fungsi-fungsi batang yang lebih spesifik ya. Di sini adalah batang sebagai penopang berdirinya tumbuhan. Ya, nggak mungkin kalau nggak ada batang dia bisa berdiri gitu. Si daunnya mau nempel di mana, batangnya mau buahnya mau nempel di mana kalau tidak ada yang namanya batang. Kemudian batang ini sebagai pendukung bagian-bagian yang ada pada tumbuhan, yaitu tadi dia tempat menempel seperti daun, bunga, buah, pucuk pada tumbuhan. Ketiga, sebagai jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Jadi ketika si tumbuhan itu melakukan fotosintesis, si air, zat makanan itu akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan itu melalui yang namanya batang. Kemudian sebagai alat pembantu pernapasan pada tumbuhan. Jadi pada batang ini ada lubang-lubang di mana digunakan sebagai alat pernapasan. Yang berikutnya adalah sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sebagai alat perkembangbiakan, karena pada batang ini biasanya contohnya dilakukan yang namanya pencangkokan. Ya, itu kan berkembang tuh, tumbuh kembali atau tumbuhan baru dari batang tersebut. Yang keenam, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ada sebagian tumbuhan yang melakukan penyimpanan cadangan makanan itu adalah di batang. Contohnya adalah tumbuhan sagu. Itu. Nah, struktur batang dan jenisnya. Jadi, kalau dilihat dari strukturnya, batang ini dilihat dari jenis tumbuhan tersebut. Jadi karena tumbuhan itu terbagi menjadi 2 macam, ada tumbuhan monokotil, ada tumbuhan dikotil. Nah, ini adalah jaringan-jaringan yang terdapat pada batang, baik pada tumbuhan monokotil maupun pada tumbuhan dikotil. Sama ya, yang pertama dimulai dari jaringan epidermis, itu dari jaringan terluar. Kemudian ada jaringan lentisel, ada jaringan korteks, ada jaringan stele. Oke. Itu penjelasan dari Ibu tentang struktur dari tumbuhan. Ini baru tentang akar dengan batang ya. Untuk selanjutnya
Nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk tugas hari ini, silahkan kamu lihat pertanyaan yang Ibu berikan pada video ini. Baiklah anak-anak, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan hari ini juga dan dikumpulkan hari ini juga, paling lambat jam 12 siang. Kamu kerjakan di kolom komentar. Oke, ini adalah latihan soalnya. Silakan kamu kerjakan di buku tulis. Kemudian kamu salin ke kolom komentar sebelum jam 12 siang. Oke, mungkin itu saja pertemuan Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.